masalahnya adalah orang mikirnya seniman itu Raffi Ahmad, seniman itu Kiki Saputri, seniman itu Panji gitu. Kalau mereka mah gampang, jual yang 1.000.000, 1.000 juga laku. Ini yang kasihan yang teater-teater kecil kayak teater katak gitu. Bener 100 orang. Terus kayak seniman-seniman yang berapa sih mereka bisa charge tiket? Kita kasih solusi. Bang Mos Sidik. Akhirnya kasih solusi juga. Susah aja. Gue sebenarnya pengen nanya solusi gue kesini. Anda yang berikan solusi dong, Bang. Ya. Lo kasih solusi itu narasumbernya yang ngasih solusi. Narasumbernya. Lah gue mau mancing-mancing doang. Kirain gue hostnya ngasih solusi. Dan gue mau nolong. Nanya, Bang gimana nih Bang gitu. Bukan ya? Salah ya? Bukan, salah. Oh, salah. Ya makanya gini lah. Kenapa gue butuh lu nih, Bang, kesini? Kenapa? Karena kan kalau kemarin sempat nonton debat kan, rame banget tuh. Itu kan banyak kan kalau bisa dibilang kan pekerja seni itu kan orang-orang yang memang terlibat di dalam hal misalnya jargon, misalnya gestur karena public speaking juga gitu kan, karena di belakang kan bikinin punchline buat paslon misalnya, itu kan stand up comedian tuh banyak tuh yang terlibat dalam hal itu kan. Satu doang? Hah? Satu doang yang terlibat? Emang iya? Iya. Emang ada tempat lain? Gue nggak tahu. Nih, yang kemarin asik banget nih. Gimana sih? Gini. Gimana sih? Gini. Iya itu. Terus gini, ini saatnya perubahan. Oh. Gitu. Ini International Sign Language. ISL. ISL ya. International Sign Language ya. Oh, sign ya maksudnya ya? Ya. Emang itu ada apa sih lebih dalam begitu-begitu? Ya macam-macam. Ada I love you tapi lebih ke paslon 3 ya. I love ini artinya I love you kan? Nggak tahu gue emang ya. Ya, ini I love you. Love you. Ya, you. Gitu. Oh gitu. Bukan anak metal, seringai. Jadi gini tuh I love you tuh gitu. Nah, tapi ada juga yang biar nggak ke paslon lain. I love you-nya I love you. Oh. Termasuk Amin jadi Kobul. Kan biar nggak paslon lain. Betul. Kagak sah juga tuh takutnya sholatnya tuh. Atau misalnya sesi berdoa jadinya ketua KPU. Kan biasanya lu kalau doa nih ya, kalau di Indonesia kan manggil yang bisa doa kan. Tapi iya dong. Ada ustadz kayak kekurangan ulama gitu. Ini ketua KPU coba. Lah kan emang dia ketuanya. Masa ketua yang doa? Upacara aja bukan ketua yang doa. Iya juga. Tapi kok berkali-kali ya? Iya makanya itu kan gara-gara biar nggak amin. Gue takut nih ngobrol panggil dia nih bahaya Tapi ternyata lu tau nggak tentang nanti kita bahas mengenai perannya orang-orang pekerja seni itu sampai sedemikian rupa ya. Maksudnya itu penting banget buat mempropos sesuatu, buat menjelaskan sesuatu. Betul. Itu pentingnya segitunya kan. Makanya kayak tek saatnya perubahan. Ya kan begitu-gitu tuh. Hukum tegak lurus, tajamnya ke atas, jangan tajam ke bawah. Ini adalah hukum di Indonesia. Saat ini dibengkokkan oleh kekuasaan gitu. Oh, ditekuk tuh. Iya, bengkok. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. 2 tuh, 3 tuh. Apa Wakanda nomor. Indonesia. Terus 4 waktunya perubahan. Apalagi itu semua siapa yang bikin sih kalau boleh tahu? Ada orang itu. Itu yang bikin tim. Masa sih? Tim yang bikin Pak. Jadi ada tim debatnya nomor 1 itu, yang dimana gua ada salah satu anggotanya gitu. Isinya itu macem-macem. Tapi intinya pinter-pinter lah semuanya, kecuali gua ya. Soalnya gua pelawak sendiri. Itu lo harus tahu timnya, apalagi kalau udah meeting gitu ya. Itu ini lulusan Harvard, lulusan Ivy League, ini lulusan Inggris, ini Jepang, ini Amerika gitu. Nih gue gak mau politik praktis ya, tapi gue pengen kupas tuh lebih tepatnya gini nih. Gak apa-apa kita bahas juga yang mungkin pasangannya lainnya. Ini Unpar. Unpar, iya. Gue tuh pengen bahas mengenai strategi. Kayak kemarin gue ngundang Pak Bi juga tuh yang dulunya bikin jargon coblos kumisnya. Wah iya tuh. Iya kan? Iya kan, bersama kita bisa. Kan beliau ada di situ tuh gitu. Maksud gue di sini yang pengen dipetik adalah buat pengusaha, tetap gua nggak pengen disangkut pauti dengan kerana-rana lebih dalam lah politik praktis, tapi memang ternyata pentingnya hal-hal seperti ini, perannya pekerja seni. Intinya begitu. Ternyata kan dibalik ini semua kan, ya bisa jadi mungkin bukan si paslonnya atau bukan pejabatnya yang memang mau di-create ya, tapi bisa juga mungkin ada
konsultan personalnya misalnya, apa segala macamnya gitu ya. Oh. Jadi macam-macam yang timnya itu nyiapin semuanya kan. Kebetulan Mas Anies itu orangnya harus data driven. Data driven dan orangnya sangat-sangat percaya sama expert. Gitu. Jadi dia ngumpulin expert. Oh, makanya lu dipanggil. Gua tadinya mungkin niatnya biar agak lucu nih. Sampai sekarang gue serius terus. Oh iya. Dapet Caimin kan juga lucu. Wah, kalau Caimin udah lucu dari sananya itu. Itu gemoy sesungguhnya tuh ya. Itu orang. Iya. Kocak banget. Gemoy sesungguhnya tuh. Iya. Oke. Nah, tapi kan kalau kita lihat bahwa ini semua kan nggak lepas dari orang-orang seni ya. Cuma kalau memang ternyata orang seni juga dibatasi kreativitasnya, kayak contoh yang data, gue pernah cek juga tuh, salah satunya tadi ada akun Disparekraf ya. Pernah juga mengutip satu berita gitu terkait dalam hal, misalnya contoh, wadah pekerja seni tuh di mana sih untuk dia menunjukkan dan mengeluarkan narasinya, unek-uneknya itu kan tempat-tempat. Tapi memang dulu sama sekarang tuh beda dulu dan beda kini gitu loh. Maksudnya gimana sih tentang nasib dari pekerja seni? Makanya gue manggil lu nih Om. Ya, jadi masalah teman-teman seniman itu adalah kita tuh jarang banget punya tempat untuk berkesenian. Jadi jarang banget ada punya teater gitu. Indonesia tuh jarang banget gitu. Di Jakarta tuh udah bagus tuh. Jakarta tuh baik. Teater ada tim. Taman Ismail Marzuki kan. Ada teater kecil 200 sekian penonton. Ada teater besar itu bisa 1.200 penonton. Ada juga GKJ itu bisa 400 penonton. Nah, itu penting tuh buat seniman di Jakarta. Apapun show-nya mau terserah, yang penting dia. Iya. Karena habitatnya seniman tuh, apalagi kalau stand up comedy ya. Ya itu di panggung. Emang berhadapan langsung dengan penonton gitu. Jadi sebenarnya apalagi stand up comedy itu memang seni panggung sebenarnya. Makanya dia bisa raw, dia bisa uncensored segala macam karena di panggung. Kalau di TV mah udah sensoran Pak itu. Yang lo tonton di YouTube apa segala macam itu udah sensoran. Sensoran tuh maksudnya scene-nya dihilangin? Scene-nya dihilangin, mungkin di blip, mungkin dibawakan materi yang berbeda gitu, yang lebih soft gitu. Tapi karena ngomong jorok kali. Ya, nggak melulu ngomong jorok, tapi bisa ngomong politik. Oh, karena tajam ya. Tajam banget. Karena kan seninya seni mengkritik. Seninya tuh seni curahan hati. Stand up itu kan stand up-nya itu bukan berdiri. Hah? Lah gue baru tahu. Bukan ngelawak sambil berdiri, bukan. Stand up itu stand up for your right, stand up for what you believe. Stand up-nya itu asalnya dari situ. Hah? Oh gitu ya? Iya. Lah karena gue bukan stand up comedian ya. Maksudnya emang tuh bukannya kayak lo ngelawak ambil berdiri udah gitu? Bukan lawak berdiri artinya bukan. Dulu kita nyebutnya komtung, komedi nangtung. Apaan tuh? Nantung tuh bahasa Sunda, berdiri. Oh iya. Atau komedi tunggal, enggak. Jadi komedinya karena sejarahnya itu kan di pelabuhan-pelabuhan ya. Di mana orang-orang tertekan, orang-orang terpinggirkan itu marah-marah. Tapi lucu gitu. Loh, di Amerika? Di Amerika, di Inggris. Asalnya kan dari dua itu tuh, dari Inggris ke bawah ke Amerika. Oh, di pelabuhan-pelabuhan sana. Betul. Nah, di Indonesia juga mulainya dari situ, mulai dari kafe-kafe, mulai dari tempat-tempat tertutup, dari comedy club gitu. Cuman memang kita di pick up-nya itu sama TV. Jadi sebenarnya orang mengenalnya stand up comedy itu di TV, padahal sebenarnya di panggung-panggung. Jadi kami penting banget untuk punya panggung itu. Masalahnya mahal sekarang. Kenapa ya? Maksudnya kan gua dulu Pak Heru nih, Pak Heru gimana sih Pak Heru? Bingung gua Pak Heru. Pusing Pak. Ya. Oh iya dia soalnya sekarang lagi. Iya, jadi dulu gini. Ceritanya dulu gini. Jadi dulu tuh berantakan lah dulu tuh. Ini yang gue denger ya. Karena dulu tuh zamannya Gubernur DKI tuh Pak Jokowi sama Ahok dulu. Iya. Yang mereformasi. Jadi dulu tuh masih mahal tuh bikin pertunjukan di GKJ gitu, mahal aja. Mahal tuh dari sisi apa sih? Sewa? Bayar sewa. Terus udah gitu akhirnya kalau nggak salah tuh diremajai. Iya. Peremajaan. Dipermajaan. Jadi iya. Termasuk staff-staffnya tuh yang gue denger tuh dulu. Jadi udah pembayaran segala macam online apa segala macam. Jadinya itu adalah teater termurah di Indonesia.
Nih bandingannya ya, GKJ itu cuma 5 juta nyewanya, 400 kursi. Murah amat. Murah, 5 juta. Ya sama nyecep-nyecep ngasih-ngasih 8 juta lah. Apa tuh ngasih kalau boleh tahu tuh mesti apa tuh? Kan ada lembur, ada uang kebersihan, ada segala macam gitu. Iya. Nah kalau yang 1.200 cuma 30 juta. Asik kan? Lu bikin pertunjukan teater kecil 3 juta cuman Pak, 230 penonton. Jadi istilahnya kalau misalnya ada orang ludruk gitu, dia untuk mementaskan ininya gitu, seninya, dia cuma butuh cari uang 3 juta 5 juta dari tiket. Sisanya dia bisa membuat sejahtera ininya gitu. Ya margin gede kan nggak melulu dimakan sendiri kan, bisa jadi buat karyawan. Itu kan tanggungannya kalau stand up banyak. comedy makan sendiri ya. Iya ternyata sendiri ya. Sendiri. Ada kru lah gitu. Tapi yang kasihan tuh yang bikin teater gitu. Teater tuh krunya bisa 100. Nah bayangkan sekarang si GKJ itu gua nggak ngerti gimana, apakah subsidi dicabut atau segala macam. Sekarang GKJ itu harganya 20 juta. Dari 5 juta. Berapa ratus persen masa sih? Ada apa ya? Boleh tahu nggak masalahnya kenapa pemerintah? Nanti gua kasih itunya pengumumannya dari 3 juta dari 5 juta jadi 20 juta. Artinya misalnya lu jual tiket 100.000 ya. Untuk memenuhi 400, kalau sold out setengahnya cuma buat bayar tempat doang. Ih nggak sehat banget bisnisnya ya. Ya makanya udah nggak sustainable jadinya. 4 kali lipat loh kenaikannya loh. Nggak ngerti gue itu apa masalahnya gitu. Iya 400%. Dulu itu 5 juta tapi memang lewat kurasi yang ketat ya. Nggak apa-apa lah kurasi lah, gue mah ya udahlah gitu. Ya silakan dikurasi gitu. Kalau sekarang 20 juta. Nggak. Kalau gini, masalahnya adalah orang mikirnya seniman itu Raffi Ahmad, seniman itu Kiki Saputri, seniman itu Panji gitu. Kalau mereka mah gampang jual yang 1 juta, 1.000 juga laku. Ini yang kasihan yang teater-teater kecil kayak teater katak gitu. Bener 100 orang. Terus kayak seniman-seniman yang berapa sih mereka bisa charge tiket? Gitu. Kalau gue masih bisa 100.000, masih bisa ada sisa 20 juta, gue bisa bayar ini bayar itu, 10 juta bisa gue bawa pulang kan. Karena personal brandingnya udah kebangun gitu. Tapi kan kalau mereka yang secara personal branding kita juga kagak kenal ya. Nah bandingannya di Malaysia itu sekarang kalau di Malaysia bikin mall lo harus bikin teater. Wah karena? Itu syarat. Iya kayak ini masyarakatnya. Teaternya harus bisa bagi hasil. Oh sama mall. Seniman bagi hasil sama teater 70 untuk senimannya 30 buat teater. Gila nggak? Gimana nggak maju mereka tuh. Jadi ada orang, aduh kita mau nyobain ini, berani mereka nyobain karena ya bisa balik modal, bisa segala macam. Sekarang mau nyobain aja udah boncos. Ya budayanya nggak bakal berkembang menurut gua. Itu cuma Jakarta doang ya. Di Bandung juga, di Bandung masih ada lumayan beberapa tempat yang murah. Nah di daerah lain tuh wah susah. Bali gitu ada, tapi teater-teater gitu ada yang murah tapi ancur-ancuran gitu, nggak layak lah gitu. Oke, ini coba kalau dari segi bisnis, apakah gini? Bukan gue coba untuk bela, kita pro kontranya aja biar dua arah ya. Bukan coba untuk bela Pak Heru atau mungkin para jajaran di sana. Kayak mungkin kan kemarin kan kena COVID tuh, rame kan, Jakarta lumpuh lah. Iya. Nah artinya kan untuk membalikan devisa, untuk membalikan cash flow yang sempat babak belur apa segala macamnya, kayaknya mungkin gara-gara itu akhirnya jadinya mau nggak mau ngejar omset, masa di sana ngejar omsetnya. Semua dari segala tempat lain kayak banyak lah tempat lain bos. Jangan ke seniman lah, seniman miskin. Makanya seniman itu jangan dipikirin Raffi Ahmad doang. Jangan dipikirin yang lain dong. Banyak itu cuman puncak gunung es doang, di bawahnya tuh banyak banget seniman tuh banyak. Gila ya musisi nih, kenapa gue respect sama musisi ya. Gue tahu musisi-musisi yang cuman dibayar satu grup, lu bayangin ada 7 orang 8 orang, satu grup cuman 2,5 juta sekali main. Banyak loh, banyak banget. Itu kalau gue kan nggak bawa apa-apa ya, gini doang. Mereka beli gitar, bawa keyboardnya bisa 30 juta. Biola bisa 20 juta harganya. Sekali main gope. Orkestra. Nih manajer orkestra nih. Gila musisi. Sian banget.
Dan bahkan pekerja seni juga nggak melulu tentang musisi kan. Pasti kan kayak tadi tuh stand up komedian. Iya. Terus misalnya kita pun misalnya mau bikin, gue nggak tahu kalau di circle gue kan kayak bikin workshop pelatihan bisnis misalnya. Itu kan juga salah satu bagian ya kan. Untungnya kan dari tiket kan. Iya. Kayak gitu-gitu kalau di luar tuh Amerika tuh yang bikin begitu tuh kan Gary Vaynerchuk. Iya. Nah, itu kan dia kan ada kayak tips and tricks seputar bisnisnya. Dia kan kadang dibikin di hall apa segala macem. Itu kan juga dikategorikan juga bisnis yang memang mengandalkan biaya operasionalnya pasti buat sewa tempat ya. Iya. Wah, habisnya di situ ya. Makanya presiden gue bilang kemarin, negara jangan berbisnis sama rakyat. Itu cakep sih. Itu bikinan lu pasti ya. Bukan. Gue dituduh mulu nih. Lu masih malu-malu lo. Kemarin udah deklarasi foto ID card gue lihat di postingan. Itu effort bersama-sama. Gue nggak bisa taking credit buat itu semua karena memang dirumuskan bersama-sama di sebuah ruangan yang isinya orang-orang pintar semua, dicoba, dipilih. Jadi proses kenapa kami memilih ini, ya itu dari banyak semua sign language macem-macem dicobain. Terus nanti ya bagaimanapun yang ya presiden kita kan yang tahu gitu, mana yang nyaman buat dia, mana yang sesuai dengan hati dia apa segala macam gitu. Menarik nih Bang Mo. Ini kan masih ngomongin seputar bisnis nyambung nih. Gini, gue jadi punya kaidah bahwa ketika kita mempropos sesuatu itu pasti butuh marketing. Kalau dari gue nih. Propos sesuatu pasti butuh marketing. Ya, apapun itu, misalnya kayak nyuruh anak mandi gitu kan. Itu kan pasti kan mempropos. Ini versi gue ya. Versi gue mungkin kan kita dua bidang yang berbeda. Gue dari sisi orang marketing gitu ya. Mempropos anak nyuruh belajar gitu kan. Mas belajar itu berat tuh. Karena anak kecil taunya belajar tapi giliran pakai unsur-unsur marketing misalnya kayak mandi nih misalnya. Tadi ketawain lu di sekolah masih Umar. Gara-gara bau gitu. Langsung senggol tuh langsung psikologisnya kan. Iya. Ya, diketawain, diledekin, nanti dibully lo di sekolah lo. Ya, diledekin lo nilainya jelek. Itu nyebutnya marketing itu ya? Kita bilangnya itu ada rumus marketingnya. Iya. Karena biar dia tuh ke apa ya, penawaran kita jadinya dijalankan. Itu kan mempropos tuh. Nah, gue jadi nyambung tuh. Berarti tadi Indonesian apa tadi sign itu internasional sign language. Nah, itu kan gue baru tahu. Jujur, 35 tahun gue hidup baru tahu tuh ada begituan. Nah, artinya itu kan juga gue nggak tahu itu bagian dari propose apa seperti apa sih? Maksudnya hanya coba sekedar kayak keren-kerenan gimmick karena kan gini juga gimmick. Itu kan Gibran juga bikin yang itu gue nggak tahu itu ada ilmunya nggak? Itu sign language juga. Kalau ketawa sih. Mana ada sign language gini-gini? Lah, keren. Oh, keren. Nggak, gue pengen please dong jangan ketahuan. Ini biar ada dua arahnya gitu dong. Tolong dong. Aduh. Biar ada dua arahnya kesana kita ngarah banget gitu. Gue sampai buka gue itu. kalau jadi konsultannya ya nggak akan gue. FYP terbukti TikTok. Iya tapi kan tahu lah itu. Kadang-kadang gitu ya. Kerja itu kan memang harus sama hati ya. Jadi kalau gue kayaknya nggak akan ngasih. Iya maksudnya sebanyak apapun suggestion gue yang juga nggak dipakai gitu ya. Sebagai pekerjaan di pekerjaan gue, itu nggak boleh baper. Apalagi di pekerjaan menulis. Lu menulis film, menulis series, menulis speech, menulis apapun itu nggak boleh baper. Kalau lu harus mengasih 110% untuk effort, tapi lu nggak boleh baper. Iya kalau karena itu adalah subject to change. Nah ini lo misalnya gue ngetik nih bikin naskah film ya, kebetulan lagi banyak bikin naskah film gue. Nah itu tuh gue diajarinnya naskah film itu setelah lo bikin draft 1 itu mungkin akan banyak revisi sampai draft 12. Kadang ada film yang sampai draft 21 itu skripnya. Udah gitu di tangan produser nanti banyak tuh yang diubah diganti. Oh ini nggak cukup duitnya. Oh ini ngapain nih lo loncat dari helikopter duitnya kagak ada gitu. Loncatnya dari taksi aja gitu misalnya. Udah keubah lagi kan. Lo kalau baper kan aduh jangan dong gitu bisa berantem mulu. Udah nih dari produser pindah ke sutradara. Sutradara punya visi. Ini diganti-ganti lagi. Wah ini nggak bisa gini, ini nggak bisa gini. Gue pengen nih arc si pemeran utamanya kayak gini. Itu udah diganti lagi. Nanti ada lagi proses namanya reading. Jadi reading sama pemain-pemain yang punya nama di situ. Nah mereka ganti lagi tuh dialognya, keganti lagi. Nanti di hari H keganti lagi pas lagi syutingnya. Oh segitunya ya? Screeningnya apa sih namanya istilahnya? Penggantiannya. Iya. Terus udah gitu nanti di editing diganti lagi pak.
Di editing diganti lagi sampai akhirnya jadi film. Itu bisa jadi apa yang lo tulis beda banget sampai. Oh iya. Tapi ya nggak bisa. Sama nulis speech juga kayak gitu. Nulis wah dengan berbagai sumber segala macam. Tapi kalau misalnya yang ininya merasa oke ini kita harus ada, apalagi kita tuh banyak ngasih pendapat segala macam, ada muatannya apa segala macam, itu nggak boleh baper. Oh iya, makanya tadi gue bilang penasaran nih kalau apa? Oh kalau direvisi. Iya. Kalau apa? Kalau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai banyak. Jadi gue nulis speech, gue nulis film, nulis naskah, nulis skrip, dari 1000 biji kali yang dipakai cuma 4% kali. Lebih banyak ditolaknya daripada. Nah tapi yang nolak itu kan, oke, nolak itu objektif nggak? Nanti jangan-jangan dong. Ini kalau seni kan subjektif, apalagi kita bikinin buat orang lain. Tapi kan ilmunya kan dia nggak di situ. Masa tiba-tiba nolak aja, indikasinya apa dia nolak? Lah kalau yang udah bikin... hak dia, Pak. Kan dia sutradara, dia produser. Haknya kenapa nolak? Ya duit gue katanya gitu, produser. Iya, cuma maksud gue gini kan. Nyuruh loncat dari helikopter, mau lo beliin helikopternya gitu. Iya, tapi maksud gue gini, Bang. Nih, jadi ketika Pak Tom Lembong dipercaya menjadi penulis contekannya Pak Jokowi waktu Pak Jokowi menjadi presiden dan menterinya Pak Tom Lembong, itu kan kenapa? Karena memang beliau dengan kepintarannya, kecerdasannya dan seterusnya gitu kan. Akhirnya karena siapa ya istilahnya keynote speakernya lah ya, atau si pembicaranya itu karena bukan di bidangnya dan nggak tahu, makanya butuh Pak Tom Lembong. Ya sudahlah, bantuin gue deh untuk begini apa segala macam. Nah kalau nolak tuh kan lah gue aja pakai lu, taunya ini bahwa ini nggak bagus dari 1000 tulisan 4% saja yang di approve gitu. Itu gimana cara mengukur bahwa yang ditolak itu adalah jelek? Kalau presiden gue sih pinter ya. Jadi dia tahu ini nggak cocok buat gue, apa sesuai hatinya apa segala macam. Terus buat apa butuh penulis? Ya itu, jadi seorang Sherlock Holmes itu butuh Watson. Yang mungkin nggak ngasih secara langsung, tapi dia bisa ngasih trigger atau apa, mengingatkan dia soal apa, atau misalnya cuma rutenya doang. Oke. Batman juga butuh Robin ya? Iya. Padahal bisa sendiri aja bisa, cuman ya bagaimanapun itu dia butuh itu karena ada mandeknya, ada sibuknya, ada segala macam. Kita bahas aja sekalian gini. Aduh, Batman Robin nih? Bukan. Oh, bukan. Ngapa jadi bahas kartun? Bukan. Tapi takutnya tendensi ya. Gue coba untuk ngambil. Tapi lu jangan giring-giring. Tapi itu kan profesi gue. Iya, coba kalau kemarin gue ngundang Pak Bi tuh untuk tentang tagline, jargon gitu ya. Kalau gue pengennya ngundang lu tuh dari segi kayak bisnisnya adalah sebagai penulis. Ya. Seorang public speaker, apa yang ngomongnya? Seorang speaker ya? Zari Hendrik deh. Dia kan punya perusahaan penulisan. Nah, gitu kan? Iya. Nah, ini bisnis nih. Cuman bedanya di perusahaan, kalau gue personal. Nah, ya kalau memang berangkat kita tahu lah Bang Musidi kan berarti kan memang ada orang di balik salah satu paslon. Ya gue nggak mau sebut yang mana. Tim lah ya, tim ya. Pokoknya ada lah, kan gue nggak mau politik praktis, jadi ngapain gue tendensi. Salah satu lah. Ya. Nah, sebut juga satu ya. Salah satu. Terus gimana? Gue sebagai orang netralitas dalam hal ini ya, gue nggak mau tambahin kemana-mana lah. Gue mempercayai kenetralannya kok. Ya kan gue undang semua. Arsad Rashid pernah gue undang, Andre Rosiade pernah gue undang, Tom Lembong pernah gue undang. Kebetulan memang lebih banyak yang ini gitu. Karena waktunya banyak ya. Karena waktunya banyak. Lu jangan lu tambah-tambahin lo. Aduh, waktunya banyak kayak mancing-mancing banget buat ngegiring. Iya. Nih, artinya gini. Kita bahas bisnisnya aja deh. Bisnis seperti itu kan tricky ya, krusial ya. Nggak main-main gitu. Bikin ini skrip apa segala macam gitu. Memang terkadang juga dibikin agak ngeselin kalau memang membersamai ketika nonton sebuah acara yang memang ternyata penulisnya sudah menuliskan orang itu gitu kan. Kayak misalnya tiba-tiba ada seseorang, kayak misalnya lu di balik salah satu paslon, kan agak kesel juga ya. Misalnya si A tiba-tiba di ruangan lagi anak-anak nonton, ditebak-tebakin. Caimin habis ngomong begini nih, oke, perubahan misalnya. Ya ngomong bener, keadilan. Ya bener ngomong, kan agak ngeselin tuh. Nah tapi terlepas dari itu lu ngukurnya gimana ya? Maksudnya bahwa ini untuk mempropos sesuatu cakep. Makanya kan tadi kan ide lu cakep tuh beserta tim. Ada international sign language, ada ininya. Maksud gua apa sih yang dibutuhin? Ini berlaku ke semua CEO perusahaan.
Apapun itu, ini gue coba pengen general, jangan dipolitisasi nih. Kalau Sherlock Holmes itu kan, ya meskipun dia fiktif ya, tapi itu digambarkan sebagai orang yang memang brilian. Nah, kebetulan Mas Anies itu memang damn brilliant. Wow. Gitu. Dan orangnya tuh memang base, kata gue tadi, data driven sama expert. Jadi semuanya tuh selalu, kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, coba dicari nih, dia diinget tuh tahun 2021 persen kita pernah ini ngeluarin. Coba lihat datanya ada berapa gitu. Tiba-tiba gitu. Nanti ada yang bagian data, bagian substantif gitu. Nyari, oh ya ini gitu. Terus kita tempel di sini. Nanti dia ini. Nah, kita tuh memang Watson-nya semuanya. Kita tuh men-trigger dia. Jadi apa yang kita tuh nggak pernah mendikte gitu. Ini yang harus dibacakan. Nggak pernah. Dia tuh memang jago, Pak. Segitunya. Ini banyak orang yang nggak tahu nih. Makanya kita tahunya kan, gue coba netral nih. Memang dia bisa kerja. Retorika mulu dikedepanin. Mana kerja dong, buktiin dong, jangan ngomong doang gitu. Itu gimana tuh? Coba gue pengen tahu. Lu kan sering membersamainya 24 jam. Enggak juga. Lo bininya kali ya. Kami sehat kok kerjanya. Bu Ferry kali ah. Kami sehat kerjanya. Ya. Pagi, siang, ada istirahat sholat, apa segala macam. Terus malam. Gue penasaran dari segi koordinasi kooperatifannya gitu loh. Gimana sih? Jadi gini, ya yang kami lakukan adalah yang pertama nyari data, terus strategi. Nah segala macam itu memang kita propose. Nanti beliau ke-trigger tuh, gini, gue tahu nih gini. Ntar, tapi kadang-kadang lama nggak nemunya. Oke, ini misalnya udah nih, akhirnya kita merumuskan dari sekian banyak, kita merumuskan openingnya. Terus dia baca, terus selesainya selalu nanya gini, gimana gitu. Kita harus kita ngevaluasinya juga nggak. Waktu gue pertama, kan gue dari debat 1 kan, itu kirain gue tuh, wah gila nih. Karena orangnya kalau mukanya serius kan serem ya. Mas Anies itu kalau lagi serius tuh, kayak dosen kan emang, lagi serius tuh gitu, gue takut. Tapi orang-orang ini dengan mudah, Pak ini salahnya di sini Pak, ini gini Pak, gitu, cuek aja. Nanti dia terus reaksi pasti, oh gitu ya. Coba rekamannya kita ini lagi. Gitu. Perfect banget. Makanya Maksudnya perfeksionis banget gitu loh. Gue suka, wah gila. Itu yang membuat gue tuh, wah ini beda ya kayaknya gitu. Gue gak yakin deh paslon lain menurut gue bisa se-open itu. Nah, terus gue ngerasa sangat beruntung aja ada di tim yang seperti itu. Apa korelasinya bahwa kalau kayak begitu tuh kelasannya kan, wow perfeksionis, kayaknya sistematis. Dengan isu-isu yang berada di luar sana tentang tidak kerja, ngomong doang, kan karena kan gue termasuk orang yang percaya bahwa yang namanya retorika penting ya untuk memecahkan sebuah masalah apa segala macam ya. Cuma kan image-nya kan begitu. Jadi jangan-jangan tersistematis juga kadang tidak bisa membuktikan bahwa orang ini kerja. Gimana dong? Ya itu menurut gue pemimpin itu bisa kerja atau enggak kerjanya bisa dilihat dari cara dia memperlakukan stafnya. Gimana dia bisa membuat stafnya bekerja dengan, kan ada yang galak banget ke stafnya. Jadi kerja bagus apa segala macam itu gara-gara digalakin. Pas orang yang nggak ada atau selesai, ya udah kendor lagi semuanya. Kalau ini tuh gua kerja baik itu karena malu. Malunya gimana? Karena ini orang gila, ini orang kerja bagus banget gitu. Jadi dia tuh kan kayak apa ya? Kayak memimpin sebuah orkestra gitu. Jadi nggak perlu dia yang masuk solokan, nggak perlu dia yang nyangkul atau apa yang beresin baut gitu, kan ada orang-orang yang bisa. Makanya nggak kelihatannya. Iya betul. Di situ. Menurut gua kalau bisa kerja nggak bisa kerja tuh harus ngelihat dia sebagai orkestrator apa bukan gitu. Kalau lo pemimpin ya dia bisa bergerak semuanya. Itu yang gua lihat tuh roda-roda di sekeliling dia tuh rodanya bergerak semuanya. Mana nggak ada duitnya lagi. Ya kan itu paling ini apa modal kampanye kan paling dikit kan. Nah sekarang ini semuanya jadi gerakan. Bahkan teman-teman gue yang gue sangka emang komersil gitu, itu teman-teman namanya tuh Seniman Bersatu.
mereka bikin kelompok namanya Seniman Bersatu. Itu nggak ada yang dibayar Pak satupun. Masa Semi, siapa namanya? David. Itu udah kelas-kelas Abdur. Berarti ada sesuatu ya. Kenapa orang sampai sebegitunya ya? Maksud gua kan ikatan emosinya kan nggak mudah dengan bikin orang tuh nggak mau dibayar. Bentar ya. Mengenai bayar-membayar dulu deh. Itu kan masih buzzer ya. Ada duitnya kan? Kagak ada. Lah kok mau? Duitnya kagak ada itu. Masa iya? Beneran. Gua tuh bingung kenapa gua tertarik sama orang yang ada duit. Berarti kan ada sesuatu ya? Nggak, berarti Biasanya gua cari. Kenapa ya? Tuh lihat manajer gue aja ketawa nih, apaan sih Mo gitu. Belakangan ini fee gue nggak ada gitu. Dia langsung kayak, mau lo ngambil kerjaan apaan sih? Dia pasti kalau boleh teriak begitu ya, apaan sih lo? Gitu. Kalau gue terus terang ada, karena gue ahokers. Kenapa mau pindah? Ya dulu dibayar? Enggak, kan jadi debat 1, debat 2 gitu kan. Diajak sama Coach Rene. Yeah. Gue deket banget sama Coach Rene kan. Diajak, ayo mau cobain mau ini. Kita profesional kok gini gitu. Gue waktu pertama kali kerja, waktu pertama kali di tim debat, gue nggak ada niatan buat milih satu. Karena apa? Nih stigmanya nih masih kelihatan. Gue ahokers. Udah benci aja pokoknya. Iya pokoknya ini kan yang gua dulu gimana sih gitu. Waktu dia jadi gubernur juga gua nyari-nyari salah gitu. Seperti layaknya orang-orang. Seru nih, berarti lu sempat nyari-nyari terus nggak nemu? Ya itu, gua jatuh cinta sama cara kerjanya dan sama orang-orangnya. Lo harus tahu bahwa Mas Anies ini dikelilingin sama orang-orang yang tulus sama yang ikhlas. Itu tuh auranya beda banget Pak. Saya tuh sampai bingung, gue tuh kan komersil banget sih orangnya sebenarnya. Iya kan? Gimana gue? Ya gue udah tahu pasti lo lebih komersil lagi pasti lo. Gitu tiba-tiba tuh gue ngelihat orang nggak mungkin lah, pasti ada ininya. Enggak loh, nggak ada loh. Oh, gue nangkep nih, jadi keinget tentang hadis Rasulullah SAW terkait kalau mau lihat orang ini seperti apa, mungkin kebaikannya, mungkin kepintarannya, lihat siapa temannya. Kan gitu tuh poinnya tuh. Ketika main sama orang yang demen pandai besi gitu ya, berarti dia dapat kecipratan baunya. Ketika main sama orang-orang yang berparfum, jualan parfum apa segala macam, ternyata dia dapat wanginya. Ternyata kelihatan dari situ. Nah, gue jadi kepikiran nih. Ini gue coba secara global ya, gue nggak mau tendensi kemana-mana. Ya mau istilahnya ABC atau 1, 2, 3 gitu ya. Ternyata bisa di profiling tuh harusnya tuh ya, di profile bahwa ini main sama siapa. Ini contoh nih, misalnya Fulan gitu. Pas dicek, oh main sama koruptor gitu. Misal gitu, negara mana kayak Wakanda kayak gitu ya. Misal, ya kan, pasti gue cek lagi, oh ternyata mainnya sama orang-orang yang memang start from lu kagak mau dibayar aja berarti ada sesuatu nih. Berarti lu mau totalitas terhadap dia dan seterusnya gara-gara mungkin nih orang lurus, tegak nih. Iya. Ini orang nggak neko-neko nih, ini orang nggak main serampang-serampang yang kayak dikit-dikit nanti manipulatif aja udah rubah-rubah aja deh gitu. Ataupun yang apapun itu bentuknya lah. Betul. Ternyata jadi ke situ ya, makanya kenapa dia mau. Yang lucunya tuh pertamanya gue yang minta supaya gue nggak muncul. Gitu. Di perjalanannya gue minta mulu, boleh ya muncul ya? Enggak, jangan dulu. Akhirnya debat 5 kemarin gue bisa declare. Kenapa sih? Muka lu kan kelihatan tuh di layar. Jadi debat 1, 2, 3, 4 gua itu ditaruh di sebuah tempat yang namanya war room. Ada TV gede, isinya ada tim, ada yang ngerjain sosial media, ada yang segala macam. Apa tuh maksudnya? Ruangan apa tuh kalau betul? War room itu jadi kita yang pertama kita mengevaluasi, terus yang kedua kita strategi on the go. Jadi strateginya kita banyak strategis nih. Ada 2 yang di sana di lokasi. Nah, kita hubungan tuh. Misalnya ada faktanya apa segala macam gitu. Nah, ini salah satu salah satu apa ya namanya anekdot lah, apa namanya itu? Salah satu fun fact. Ketika omongan-omongannya pasangan calon satu itu kan suka di fact check tuh. Nah, itu jarang banget meleset karena memang dicari dulu faktanya baru jadi naskah. Oh, gue ngerti. Gue nge-follow TV One News. Dia tuh satu program atau kontennya
ketika ngikuti debat capres kemarin tuh dia ada kayak punya, coba buka deh Dim, bisa jelasin agak susah tuh. Fakta atau mitos yang misalnya ngasih statement apa terbukti benar gitu. Yang itu bukan. Ini biar sama nih perspektifnya nih. Betul. Coba buka TV One. Fact check. Lu nggak follow gue? Enggak, ini kan kasih gue ini kasih solusinya. Oh iya. Iya, kasih solusinya. Kasih solusinya as founders doang. Soalnya nih ya, saya habis dihack nih. Kok udah mau 100 ribu jadi 19.000 lagi. Dikit dah makanya kok centang lagi. Sekarang suruh bayar centang. Iyalah, kok jadi dikit ya followers 19.000. Itu aja masih belum nomor teleponnya manajer gue tuh, harus diganti tuh. Oh iya. Ya pokoknya gitulah ya. Misalnya statement ini si pasangan 02, misalnya Pak Prabowo ngomong terus tiba-tiba terbukti benar. Ini waktu Pak Anies nih kan dibilang 15 dari 38 provinsi belum punya RS tuh apa? Misalnya kita mau nulis ini nih, kita mau cari faktanya ini. Nah, ini nih cari dulu si tim substansi tuh nyari dulu. Bener enggak 171 ini 8 ini. Misalnya ada 2 data yang beda. Oke, kita bilangnya 170-an aja. Karena data di sini 173, di sini 176. Bisa begitu ya? Iya. Oh, termasuk tadi kan akhirnya ke fact check ini Pak Ganjar juga begitu ya. Betul. Nah, kan Pak Ganjar bilang stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan bla 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 bla, terbukti benar. Nah, apa dari Pak Prabowo juga gitu ya? Iya dong, tuntas dong. Iya. Prabowo menyelamatkan seorang tenaga kerja wanita TKW. Iya, Wilfrida. Ya benar, Wilfrida. Gitu. Nah, apa tadi korelasinya antara tentang fact check dan juga yang kalian ada di war room itu? Maksudnya ternyata tim substantif itu adalah bekerja dengan baik gitu? Iya, sama misalnya ini, misalnya lagi pertanyaan terus, misalnya dibilang, oh bukan itu jawabannya, kita nyari jawabannya apa sebenarnya. Meskipun kita nggak bisa ngobrol ya sama paslon kita ya, tapi at least kita udah tahu. Nah kadang-kadang tuh dibilang, wah itu salah datanya. Enggak kok, bener kok gitu. Ya nggak lama TV naikin terbukti benar gitu. Iya. Lah berarti yang nyala-nyalain siapa? Ya bisa jadi kan kayak waktu gitu Prabowo kan sempat ngomong kan bahwa enggak salah datanya itu bukan 300.000 hektar, totalnya 500.000 kan. Gitu. Malah dia mengaku ya. Iya. Malah naik. Iya, itu kan dibantah. Nah, ketika dibantah kita cari lagi nih bener nggak dibantah apa enggak gitu. Kalau masih bisa, di brief, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi itu ada orang-orang yang pinter-pinter yang ya itu menyusun data, mencari strategi, bikin gimmick apa segala macam. Gitu. Jadi gue seneng karena ini kerja timnya kerasa banget dan presidennya tuh emang terbuka gitu untuk masukan, untuk ide, untuk malah evaluasi. Kita ngevaluasi loh. Gila kan? Aneh gue kadang-kadang duduk di sini, gue ngapain di sini? Ngapain gue bisa ada di sini gitu? Iya karena kan tempat sewa panggung buat show udah dimahalin. Makanya pivot nih seorang Mo Sidik. Iya kan? Nah itulah, nyambung gak sih? Apa? Nih kalau gue coba untuk balik lagi dan sesuai dengan benang merah obrolan kabur-kaburan mulu gue ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Gue juga jadi penasaran tadi ngelihat sosok di balik ini semua yang kita nggak ketahuan kan. Karena kan takutnya kan ada seseorang yang memang ternyata memang orang udah nggak suka aja lingkaran-lingkaran perbazarannya kan kesana tuh dia diginiin apa segala macam. Nah makanya ketika ini, kenapa jadi ngurusin begituan nih pekerja seni? Maksudnya kan lu bisa show, apa karena mahal? Ini nyambung nih, tempat disewaannya mahal, akhirnya gue jadi ngurusin speaker gitu. Sebenarnya gue nggak ngurusin karena gue diminta. Itu pun denger-denger gue pilihan ke-7. Buset. Masa iya? Jadi udah nanya ke siapa dulu, nanya ke Panji apa segala macam. Ini nggak bisa, ini nggak cocok. Gue yang ke-7, pilihan ke-7. Jadi kan emang kita kan menyebutnya ini apapun yang terjadi sama paslon 1 itu pesan dari langit ya. Jadi kita meyakini gue yang ke-7 mungkin memang takdirnya gitu. Dan kan katanya denger-denger juga Panji juga malah rekomendasi gue ya. Iya malah Panji aja kagak inget dia ngerekomendasiin gua. Iya kan begitu kan. Dia mungkin berat nggak tahu alasannya apa ya tiba-tiba masih ngerayu-rayu dia supaya balik lagi. Tapi jarang kemana ya? Satu lah. Kan dia juru jubir. Kagak dulu kan sekarang kan dia nggak ngomong siapa tahu ya masih sayang. Kan nggak pernah tahu Pak. Iya bener. Bang Panji. Tempat udah mahal di Taman Ismail Marzuki, ya kan? Di New York juga
Susah. Enggak. Oh dia yang bilang kok dia hidup susah di New York. Gila, dapetnya lagi patahannya. Gua mau masukin bahwa lu di New York juga lagi berjuang berkarir, lu sudah patahin susah-susah. Gue ngerasain banget perjuangan dia di New York karena gue mengambil jalan yang sama. Cuman gue nggak sekaya dia. Gue memulainya di Malaysia dulu. Oh iya, Gitu. makanya gue beberapa konten-konten lu gue ngeliat bahwa lu pernah ngasih tahu tentang bukan rekomendasi ya, pengalaman lu ketika melihat program-program super spontan, Iya. Johan Zizan, gitu-gitu kan. Iya. Kan gue pertama lihat nih, yang nggak pertama lah, pertengahan lihat suara Mo Sidik. Ini mah astro banget. Dulu kan kita kan Iya. konsultan radio gue. Oh. Di Indika Group tuh ada Hits FM yang siaran nama Vincent Ropis itu kan orang era FM. Iya. Malaysia kan? Malaysia masuk Australia kan itu ya? Iya, gitu tuh. Era FM. Era. Johan kan paginya kan sama Hanif apa siapa tuh. Jadi gue lumayan tahu tentang pergerakan penyiar-penyiar di Malaysia. Pas tadi lu kemarin kan lu bawa juga kalau nggak salah di Suca ya, yang sambung abjad apalah itu. Iya betul. Itu komedi improvisasi. Anyway, ternyata itulah karena memang ternyata pekerja seni itu dibutuhkan dalam beberapa aspek karena luas ya spektrumnya ya. Iya, mungkin ya. Karena doyan nulis juga. Iya, sebenarnya yang menyelamatkan kami adalah karena kami itu scripted. Oh itu. Ya, kenapa cocok sama dunia film? Kenapa cocok sama misalnya politik juga gitu? Karena penulis semuanya. Semuanya kan dimulai dari menulis. Jadi karena kami sudah biasa nulis, udah biasa nulisnya ditulis lucu, dibawain gak lucu. Itu sering tuh. Lagi nulis, wah lucu nih lucu. Pas dibawain kenapa gak ada yang ketawa gitu kan. Sering itu lumayan. Udah biasa kayak gitu tuh udah biasa. Oh, makanya nyambung. Iya, gue sempat mikir ya, ini kenapa ini jadi sutradara ya? Ini kenapa ini jadi ini ya? Iya. Melekat. Lah emang apa bentuk indikasinya bahwa ternyata pekerja seni atau stand up comedian itu adalah gini, indikator tulisan rapi itu apa sih? Maksudnya apakah memang kalau bahasa simpelnya apakah SPOK-nya tertata gitu? Ya gue nggak paham ya dengan tulisan ya, dunia tulisan tuh apa sih maksudnya? Ya kalau misalnya film aja, film tuh misalnya runutnya gitu, ada hukum-hukumnya, ada X1, X2, X3. Kalau gue pakai sistem namanya Save the Cat. Save the Cat itu ada beberapa. Yang gue. Jadi lu dari awal perjalanan filmnya sampai akhir itu sebenarnya ada polanya. Lah kan tinggal ditulis aja. Enggak dong, ada polanya. Lu bikin polanya dulu baru nulis. Jadi semua film Hollywood itu hampir semua pakai Save the Cat namanya. Apa sih itu? Misalnya istilahnya lu bohong aja gue percaya gitu. Apa sih itu? Save the Cat itu adalah sebuah metode penulisan. Gue lupa ada beberapa beat ya. Pertama itu misalnya opening image. Yang kedua itu biasanya, jadi opening image itu biasanya menggambarkan si status quo gitu. Nanti yang kedua menggambarkan si jagoannya. Jagoannya si protagonisnya itu kehidupan sehari-harinya seperti apa. Nanti tiba-tiba akan ada perubahan tuh. Maksudnya apa? Selalu kayak gitu. Jadi misalnya lo sebagai kalau jangan selipin kampanye gitu dong. Kagak, misalnya perubahan. Dapat. Jadi gini. Ya lu cuma emang bener gak sih perubahan? Beneran Pak. Ini lu lihat aja ntar Save the Cat tuh cari. Ya. Jadi misalnya lu nih sebagai penyiar misalnya gitu. Nah tiba-tiba ada opportunity nih. Jadi kan gitu. Kalau film tuh kan lu mau ngejar cewek lah, atau lu misalnya tiba-tiba harus ada goalnya misalnya tukang bubur mau naik haji. Itu kan biasanya akan bubur, tiba-tiba ada opportunity buat naik haji. Cuman ada syaratnya, lu harus gini. Nanti ada beberapa menit itu dia penuh keraguan biasanya untuk mengambil jalan itu. Semua film kayak gitu. Itu perubahan. Iya, karena film itu selalu perubahan dari status quo. Dia akan menjalani sebuah petualangan. Di petualangan itu nanti ada halangan. Nanti di terakhir-terakhir itu ada titik nadirnya di mana semuanya udah all it lost namanya. Wah, gue udah pacar gue udah bete sama gue, temen gue meninggalkan gue. Pokoknya titik nadir. Nanti tiba-tiba ada katalisnya, tiba-tiba ada orang yang membuat segala sesuatu itu bisa jadi mungkin. Terus lu jadi jagoan. Oh, semua film kayak gitu. Wow, bayaran lu gede banget ya. Bayaran lu gede banget berarti ya di sono ya. Di mana? Itu kan film, saya bilang film, Pak. Oh, pinter nih orang, bagus dah. Wah. Iya, baru tahu gue.
Gue suka gatal tangan kalau dibilang pinter. Karena memang Nggak tahu, gatal aja nih. Jarang-jarang biasanya bilang lucu ya. Pinter jarang. iya enggak maksudnya. Ya pintar lah kan, beliau kan di sini, beliau profesor, beliau ini, terus kan memilih orang itu kan decide tentang pick up orang itu buat apapun kebutuhannya kan itu kan Meskipun pilihan ketujuh ya. ya berarti kan selektif. Iya. Orang lain. Iya. Iya maksudnya ternyata gue jadi kayak makin mengapresiasi kawan-kawan kita di pekerja seni deh. Jadi maksud gue ini nyambung nih sama obrolan kita di tengah-tengah tadi adalah Pak Heru dan para jajaran yang terhormat gitu ya. Maksudnya mereka ini ternyata sekompleksitas itu loh. Ya kan? Pak Heru. Ya dong, ya betul. Mereka ini ternyata seserius itu, ya kan? Maksudnya kalau tiba-tiba nggak ketemu tuh, nggak match sama apa yang memang dia kejar sebagai wadah, ya, apa sih simpel wadahnya itu hall, tempat ini buat teater kecil aja yang ada panggung yang isinya 100 orang gitu. Dan lihat nih, sebagaimana gelandang di pemain bola, ternyata kan tujuannya Anda kan mungkin kita udah fair-fairan deh, devisa negara, revenue negara gitu kan. Maksud gua, ini pas nih momennya. Mungkin anda kan sangat sibuk ya, jadi kan karena kan pasti kan nggak bisa ngelihat ternyata pekerja sini dikira cuma Raffi Ahmad doang, dikira cuma hahahi apen ininya sih biasa aja kayaknya tawa-tawa doang nih. Tapi ternyata mereka itu punya peran penting di balik itu tadi politik apa sih paslon, di balik perfilman. Lu bayangin ketika nih orang-orang yang seperti beliau-beliau ini, Bapak dan para pejabatnya. Ininya agak gede ya. Gua nggak maksud. Tentang kurus sekarang. Beliau. Ya memang depan gue segini mah. Jadi masa gue begini. Baju yang lama masih ada nggak? Gila gue kena gue. Iya gue nggak bisa ngeceng-cengin dia ya. Sadar lo juga dulu segini nih gitu ya. Cepet berat gue dulu ya. Waduh. Parah ya. Nah anyway balik lagi, ternyata kalau memang orang-orang yang beliau-beliau yang memang bekerja seperti ini ternyata masuk ke segala bidang, lu jangan lihat cuma sosok hahihin orang doang ya. Ternyata kan ekonomi tumbuh ya. Oh iya. Iya dong. Ya misalnya buat film, misalnya buat UMKM, jadi kan jadi bisa public speaking, jualan yang baik apa segala macam. Contoh paling bener tuh udah lihat Korea aja. Sekarang itu devisanya dari artis-artis dia yang udah go internasional itu kan karena didukung pemerintah. Makanannya kenapa bisa ada di seluruh penjuru dunia? Ketika orang bikin restoran disubsidi sama pemerintah di luar negeri. Thailand juga kayak gitu, lo bikin restoran Thailand, pemerintah hadir. Oh jangan akhirnya malah tadi ya misalnya hambatan-hambatan itu ya, misalnya kayak tempat-tempat akhirnya ruang berekspresinya jadi. Betul, kata presiden gue tuh, jadi tuan rumah di negara sendiri, menjadi tamu yang mempesona di negeri orang. Coba cari debat berapa itu? Iya itu gue nonton tuh. Iya. Debat 3. Itu kata dia, bukan kata tulisan lo. Kata dia. Oh iya itu cakep tuh narasinya tuh. Iya Korea kan gitu kan, tamu mempesona. Bahkan orang Indonesia kita Korea-Koreain. Iya benar, karena saking mempesonanya kita pengen kayak begitu. Iya, itu musiknya kan dibangun dari awal tuh Pak, disebar-sebarinnya tuh sampai sekarang bisa ada di Grammy, bisa di. Apa itu? Oh K-pop ya? Terus makanannya, sekarang jadi idola loh makanannya loh. Oh gue jadi tahu ada brand lokal UMKM yang gue pikir itu adalah Korea banget, ternyata dia lokal, nama-namanya digituin. Iya kan? Tahu sih kayak gitu-gitu tuh. Betul. Ada lah ternyata lokal ya. Kebayang nggak itu ini balik ke negaranya kayak gimana? Yang lebih keren lagi filmnya udah kelas Hollywood. Oh iya. Iya. Itu semuanya, sekarang festival film Busan itu menjadi salah satu festival bergengsi di dunia. Makanya bener kata presiden gua, kita butuh menteri kebudayaan. Kok ada gituan? Kalau udah dapat bocoran-bocoran gitu. Kagak bocoran sih. Itu debat 5. Gue lupa lagi. Gue pas lagi di pesawat berarti itu lagi ada balik kan, gue nggak bisa streaming. Ya kan gue nontonin. Ya kan gue mau nontonin lo situ. Kalau lu kan lewat war room, kalau gue kan lewat, gue mau warga nonton di rumah. Warga ya betul. Lu kan ordal. Iya. Ordal ya betul juga ya. Oh iya. Nah inilah coba mungkin lo bisa kasih tahu juga ke yang nonton, dalam artian mungkin pihak-pihak terkait dalam hal yang pemberi apa sih istilahnya,
bukan kebijakan ya, izin lah ya buat acara-acara pekerja seni apa segala macamnya, yang hal-hal apa sih yang nggak kelihatan secara kasat mata, ternyata ada sisi lain di balik ini semua tuh, ternyata lu tuh berkontribusi. Itu aja pesannya. Maksud gue kayak gini nih, jangan dipandang tadi kayak lu ngapain sih emangnya gitu, maksud gue. Jadi sehingga kan dibantunya tuh jadi lebih enak. Oh, harga diturunin. Maksud gue apa sih yang selama ini stigmanya menjadi negatif, tapi ternyata lah lu kontribusi juga ternyata ya. Gitu. Iya, betul. Apa aja sih sebenarnya? Jadi yang paling kalau di seni pertunjukan itu yang paling bisa dibantu adalah at least tempatnya deh, subsidi deh gitu. Itu dari pertama tuh itu ya. Biar murah. Terus yang kedua pajak. Pajaknya Pak, ini gue juga ini meskipun baru rumor tapi gue mudah-mudahan gak kejadian ya. Jadi di Jakarta itu artis lokal pajak cukai tiketnya itu 5%. Internasional 15%. Konon katanya akan diubah. Jadi internasional atau nasional jadi 10%. Oh, naik dong yang 5 jadi 10. Makanya aneh banget. Tapi harus tahu juga bahwa di Surabaya nasional aja 15%. Yang saya dengar juga di Makassar juga nasional 15%. Kata saya, udah kasih aja pisau sama senimannya, suruh bunuh diri daripada dibunuh pelan-pelan, ngapain gitu. Kasihan banget sih. Yang kasihan film. Film itu bikin bayar pajak. Ya kan? Jual bayar pajak. Dari tiket kena pajak. Penghasilan kena pajak. Pajak semua. Lah ini gue juga baru tahu ya. Oh. Tapi masa mereka nggak tahu? Pasti tahu lah. Masa sekompleks ini apa nggak terlalu dalam itu taunya? Nah, ngerti gue, mumpung lagi Pilpres kali ya sekarang. Maksudnya apa hubungannya? Ya kan kalau Pilpres kan jauh lebih didengar lah ya. Ya kan? Maksudnya inspirasi kita tuh seharusnya jauh lebih didengar gitu. Maksudnya kenapa? Karena mereka udah saatnya nyari-nyari citra gitu kan. Iyalah gitu. Lumayan enaknya Pilpres kan kayak gitu. Kita bisa memilih mana yang cocok gitu. Kalau seniman menurut gua tuh cukup bingung ada seniman yang nggak mendukung paslon 1. Karena ada ini kebudayaan, terus ya itu dihitung kemarin ketika ngomongin soal hubungan internasional, bahwa yang akan menjadi duta besar Indonesia itu bukan cuman diplomat, tapi ada diplomat kesenian, gitu kan, ada diplomat orang-orang yang tinggal di luar negeri gitu, pekerja-pekerjanya itu semuanya kuliner, disebut juga kuliner film tuh sama Mas Anies tuh. Oke, nah mau gini deh, gue penasarannya, tapi jangan tendensi ya, gue pengen tahu secara global aja deh. Ya gue terlalu tendensius ya, maaf ya. Enggak apa-apa, gue ada kebutuhan. Jatuh cinta. Yang nggak dibayar itu, Jatuh cinta kan tulus. Iya benar. Nih, gue dicolek lagi sama manajer gue. Lu jangan. Tulus tuh penyanyi. Ya betul kata dia gitu ya. Lu jangan ngambil gratisan mulu lo. Nah, ini cut-nya, manajer dapetnya cut dari. Nah, anyway gini. Dalam gue jadi lupa itu apa itu tadi tuh. Gara-gara tulus nih. Ini. Kan si poin-poin tadi kan ternyata mengingatkan gue pada balik lagi kontribusi apa segala macam ya. Tadi lu sempat singgung. Kita coba global ya, jangan ngarang-ngarain. Gue suka bingung kenapa seniman nggak pilih ke sono misalnya. Gue suka bingung kenapa pengusaha nggak pilih ke sono gitu. Maksud gue jangan-jangan kalau pengusaha sih pasti milih sana ya. Lebih menguntungkan mungkin. Terus. Maksud lu berarti kalau pengusaha pilih yang sini nggak bakal dapat ada masa depannya gitu? Berarti gara-gara itu kali. Makanya itu katanya 100 orang terkaya nggak ada yang kontribusi. Gitu. Buat apa? Biar lancar bisnisnya. Ya tahu. Makanya ya itu kan. Ini kita bahas aja. Ini yang pengen gue bahas sebetulnya. Caimin tuh cukup keras ya ke ini kan. Kemarin juga itu seperti ada sebuah ruangan kecil yang ngaku mereka itu menguasai sepertiga perekonomian Indonesia. Ada di sana kan. Nah, kita bahas deh. Kenapa akhirnya jadi ada kotak-kotak? Kotak apa? Misalnya kayak seni. Gue suka bingung kenapa seni nggak pilih ke sini. Pengusaha. Nanti dia juga ngomong juga. Gue malah bingung kenapa pengusaha nggak pilih kita kan. Padahal kan buat kemajuan usahanya. Nah, gimana nih? Itu kan cara yang paling gampang buat memilih orang yang paling relate sama kita gitu. Ya sekarang gue makannya dari seni. Nah gue kan pengen makmur nih, anak istri gue bisa makan. Akhirnya gue akan memilih presiden
yang akan berjuang buat gue. Misalnya lu nakes, ya cari presiden yang berjuang buat lu. Misalnya lu ojek online, ya cari yang bakalan bikin undang-undang, bakal bikin mengusahakan bahwa mereka dapat BPJS, bahwa kesejahteraannya di gitu kan, emang gitulah. Iya, tapi berarti nggak salah dong kalau pengusaha ke sono. Salahnya di mana? Apa? Gue kan nggak nyalain. Buat kepentingan. Gue nyalain seniman. Pengusaha nggak ngerti gue. Oh iya, ya kalau seniman ke sono ya. Iya. Tapi masih ada Seniman banyak banget di sono, seniman. Nikita Mirzani tuh. Kemarin gue lihat, wih Nikita Mirzani nih gitu. Iya. Seniman. Ini kita nggak nyebutin 1, 2, 3-nya ya. Gue dari tadi ngejagain netralitas tuh tajam banget. Enggak dong, 2 itu isinya seniman banyak. Ada Coki Pardede, ada Tretan Muslim, Raffi Ahmad, semua di sono. Hebat. Nah terus lu kenapa bingung? Berarti kan di sana juga keren programnya. Kenapa lu baper? Gue nggak pernah dengar program kesenian mereka apa. Lah itu kan joget kan seni. Oh iya kali. Lah iya bener kan? Iya. Berarti representatif banget. Berarti gue dukung seniman nih gitu. Iya karena joget-joget. Ya bener-bener. Ya kan? Bagus logikanya orang Indonesia. Gue tahu lagi sarkas nih dia nih. Gue tahu. Lu maksud lu bilang kalau gue kosong juga gitu. Bukan gue yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong. Iya. Kalau dukung gara-gara dia. Tapi kan terserah orang mau dukung gara-gara apa kan terserah. Mau gara-gara hati, mau gara-gara duit, mau gara-gara terasa terwakili, itu kan hak lo. Kan terserah, kita mau milih juga terserah. Nggak ada yang bisa, kan itu hak kan. Nggak ada yang bisa mempengaruhi. Tadi pagi lu jangan giring-giring lagi nih. Gue pengen netralitas ya, nih. Netral. Gue mau orang netral dari awal. Netral. Media netral bro. Jangan keberpihakan. Gini ya, tadi pagi. Ya. Netral tapi gini tadi. Tadi pagi. Iya. Salah lagi. Nah ini kan asal nggak 2 ini. Lu jangan begitu-begituin sih orangnya. Di gua kan ngasih Apaan advice sih buat hubungannya lu asal supaya nggak 2? netral. Ini Apaan kan marketing. Apaan sih maksudnya asal nggak 2? Nggak tahu, ini simbol 4 ini adalah asal nggak 2. Jadi 1 sama 3. Serius, lu nggak pernah baca ya? Gue nggak tahu lagi. Itu simbol 4 ini. 1 tambah 3 sama ada. Iya, simbol 4. Ada gerakan lah gitu. Yang penting bukan 2, ini namanya 1, 3. Ya udah, jadi gini nih. Ya. Salah mulu. Rapper ya. Iya. Nih ya. Tadi pagi. Psychoji kan Jokowi banget ya. Anyway, terus Iya. ya. Tadi pagi. Tadi pagi persis sebelum gue jalan. Tadi kan ada urusan di Cinere. Gue nanya, ini yang bikin gini, biasanya gue ada behavior pagi-pagi tuh nyiapin bekal sama mbak gue sih maksudnya. Tapi giliran mbak gue misalnya izin sakit apa segala macem, itu gue yang bikin bekal sama bini gue. Dan bini gue memang minggu depan udah mau lahiran, jadi agak susah ruang geraknya lah, udah hamil tua gitu kan. Nah terus tadi pagi gue nanya, ini kok mbak gak datang? Ini yang bikin bekal siapa nih? Aduh aku buru-buru nih ya, buat anak gue sekolah Ya. Bini gue baru bilang, oh ya semalam dia bilang katanya, bu saya besok izin. Kemana nih? Gitu. Gue nanya. Terus tiba-tiba bini gue bilang, katanya ada yang bagi-bagi bansos. Ini gue serius nih. Lu jangan ngarang-ngarain nih. Ya. Bansos tapi kan? Bansos. Jokowi dong artinya. Maksudnya negara. Boleh disensor nggak sih yang tadi tuh di ngarang-ngarang mulu ya? Enggak, bansos kan negara dong. Jokowi, iya benar. Iya kan, kan presiden. Iya. Betul. Bagi-bagi bansos gitu. Nih gue ngomong fakta nih, gue nggak giring-giring kemana-mana nih. Karena catat aja Pak, silakan Anda cek. Justru malah gini, gue pengen objektif. Jangan-jangan mungkin mbak gue bohong. Nah, jadi gue bongkar aja nih. Ya. Gue nggak tahu sih kalau untuk di calon legislatif tuh ada di dapil berapa, tapi rumah gue di Keranggan Cibubur. Ya. Di situ ada tuh tadi pagi. Izinnya buat gara-gara dia mau nerima bansos. Bu lumayan bu, kan gratisan. Mbak gue nih bilang ke bini gue, bu kan izinnya bu ya, nggak apa-apa. Iya udah deh nggak apa-apa deh, kesian gitu. Tanya lagi, bini gue juga nggak gali-gali tuh. Tapi katanya bukan dari yang tadi lu bilang apa, presiden ya? Iya. Dari paslon. Iya, aku bingung. Kalau paslon bukan bansos dong. Lah makanya gue bingung. Iya. Lah, bansos mah negara, masa? lah iya makanya gitu. Terus bini gue coba gali-gali. Oh yaudah, silakan deh dari pemerintah dibantu. Oh bukan dari pemerintah bu, ini dari paslon. Bini gue bacanya bingung lah. Jadi baru ngomong ke gue sambil nyiapin. Bohong tuh artinya pembantu lu tuh. Artinya bohong. Masa? Oh iya juga. Paslon ngasih bansos dari pemerintah itu pakai uang pajak lu, pajak gue itu. Mbak bohong nih, Iya. mbak gue berarti ya. Salah kalau nggak, artinya bukan bansos. Nggak mungkin bansos. Mbak, tanya bini gue, bansos, dia bilang bansos, makanya diizin karena bini gue melihat tentang perannya pemerintah terhadap kaum-kaum memang butuh yang membutuhkan. Ya kebetulan aja kali yang ngasihnya masih pakai kaos kemarin.
Ya siapa tahu kan, nggak boleh suzon lu. Makanya gue mau nanya, makanya gue mau nanya sama lu. Maksudnya, lu kan lebih paham tuh kayak begitu-begitu. Maksudnya kayak, Justru gue nggak paham Ya, kenapa bansos bisa dibagiin sama paslon. Gue nggak paham, nggak ngerti gue. Terus bini gue jadi kayak, lah, awalnya diizinin karena kan program pemerintah. Lah, kok tiba-tiba ngambil bansosnya dari paslon gitu. Iya. Makanya jadi kayak, ya udah terlanjur diizinin lagi, kesian juga deh. Bukan Indonesia kali. Bini gue kan di Indonesia. Indonesia ya. Mbak gue juga orang Indonesia, no, Cibubur, Keranggan, Nggak mungkin lah kan menurut gue. Jati Sampurna. Lu cek aja dah kalau nggak percaya tadi pagi. Ya nggak percaya gue. Iya Nggak kan, mungkin lah ada yang sependek itu pikirannya. kita nggak tahu. Siapa tuh bansos buat pansos? Iya. Wih Pak. Keren ya. Konsultannya siapa ya nih? Lu. Mau di ujung obrolan nih Ya. Bang Mo. Kira-kira nanti gimana nih untuk kedepannya terkait, ya lu coba closing statement selama 30 menit lah. Buset itu. Itu mau di segmen berikutnya ya, Iya, bukan itu saya bukan. stand up. Gimana sih sebenarnya nih tentang pekerja seni plus juga harapan Indonesia ke depan. Ya, Ini menarik nih. Tapi lu jangan Ya. jangan subjektif. Lu pasti bilang presiden gue mulu dari tadi, orang gue pengen netral. Ya. Apa sih yang kalian butuhkan gitu loh, udah gitu aja. Mungkin di episode ini gue terdengar nyinyir ya. Tapi menurut gue nyinyir gue itu hak gue sebagai seniman karena seharusnya negara itu hadir untuk seniman-senimannya, dan seniman itu bukan cuma yang kaya-kaya doang, yang Raffi Ahmad sekali lagi tuh disebut terus Raffi Ahmad. Tapi lebih banyak lagi sebenarnya seniman-seniman yang lebih ini. Lo kalau nonton film yang jadi pemeran utama mungkin cuma 4 orang, tapi figurannya yang cuma dibayar 50.000, 100.000 per hari, nungguin dari jam 4 pagi sampai jam 8 malam, itu bisa ratusan. Artinya? Ya artinya itu fenomena gunung es yang kaya itu, yang seniman yang mampu yang kita anggap. Makanya di Indonesia tuh kata-kata artis itu sangat, karena orang Indonesia nggak bisa ngebedain antara artis sama selebritis. Gitu. Padahal artis itu seniman sebenarnya, bukan selebritis. Kalau artis yang udah ngetop banget, yang hidupnya udah glamor apa segala macam, itu selebritis. Gitu. Jadi lebih banyak lagi yang miskin, Pak. Pelawak, karena gue pelawak ya. Pelawak itu lebih banyak lagi. Kita lihat Mat Solar yang sukses banget, sekarang dalam keadaan miskin. Lebih banyak lagi pelawak-pelawak. Lo lihat deh pelawak-pelawak itu yang hidup meninggalnya tuh Lela Sari ya? Iya, ya macam-macam lah. Maksudnya udah, itu kan gara-gara negara nggak hadir buat mereka. Ini belum ngomongin atlet, belum ngomongin nakes, belum ngomongin segala macam gitu. Jadi ya karena gua seniman, ya gua berjuangnya di sana gitu. Makanya gua terdengar nyinyir karena bagi gua sebenarnya nggak susah-susah banget kok ngebantuinnya gitu. Kalau misalnya nggak mau ngasih ikan, ya kasih kail. Nggak mau ngasih kail, ya adain kayak kolamnya gitu. Wah keren. Iya. Karena kan biasanya mindsetnya kalau ngasih ikan besok lapar lagi ya. Bisa jadi. Kalau ada kolamnya kan ya berenang lah ya, seger gitu. Biar lapar tapi seger kan. Lapar iya, tapi seger. Iya. Dan ternyata harapannya gimana? Coba dong disambung-sambung ini nih, menarik nih. Kenapa akhirnya lu, ini pilihan lu ya. Gue nggak mau lu jadi akhirnya jadi campaign. Dari tadi gue ngejagain banget biar lu nggak keluar campaign gitu loh. Iya. Nyuruh untuk kesono gitu nggak. Tapi netralitasnya tetap kita jagain ya, mudah-mudahan ya. Artinya dengan keresahan lu tadi barusan bahwa kenapa menaruh harapan kepada misalnya nanti siapa penguasa dan pemimpin kita ke depannya, dan apa lu dapat ngelihat kok segitunya ya, kawan-kawan gue nggak mau dibayar, nggak mau jadi buzzer, tapi berarti kan ada sesuatu terselubung yang belum ke blow up ke media gitu. Kalau gue ngomongin soal itu, gue pasti dibilang kampanye. Tapi kalau gue bilang gue sebagai seniman, gue ngerasa program-program untuk seniman yang ditawarkan itu bagus banget. Mulai dari ada nanti ada bioskop, terus ada subsidi. Bioskop kan emang udah ada bioskop. Kan masih dikit, Pak. Ditambah. Indonesia tuh dikit banget bioskop. Masih dikit banget. Masih ke bioskop yang sedikit membuat filmnya juga harus senggol-senggolan gitu. Ada film yang lagi tampil sekarang judulnya Exile tuh bagus banget. Cuman karena kalah sama yang komersil, jadinya nggak banyak dapat layar gitu. Terus udah gitu belum lagi perkenalan si budayanya ke luar negeri gitu. Menurut gue ini cocok nih gitu. Tapi kan tapi itu kan menurut gue. Iya, tapi kan pemilihnya bukan cuma seniman, Mo. Ya kan gue kan seniman. Bukan maksud gue kayak kalau pemilih yang jenderal lainnya. Iya. Jadi ya itu maksud gue, kenapa harus
akhirnya memutuskan gitu loh maksudnya. Jadi caranya lihat aja dari 3 calon. Nah, ini menarik nih. Mana yang paling mirip sama lu? Oke. Mana yang akan memenuhi harapan-harapan lu? Mana yang lu akan nyaman kalau dia kalau misalnya dia ngaco gitu, lu akan aman ketika mengkritik. Karena bebas berpendapat. Ya betul. Karena itu terus terang, meskipun dibilangnya kita bebas pendapatnya, tapi masih banyak orang yang kena undang-undang ITE. Maksudnya cuma gara-gara ngomong dong masuk penjara gitu. Ya boleh dong, nggak usah dimasukin penjara lah gitu. Kenapa sih masuk penjara gitu kan? Gitu. Malah kemarin sempat ada yang kayak gini. Ada orang dia punya masalah di apartemennya, terus dia ngomong di sosial media soal developernya, sekarang di penjara. Mah, lah kan di korban. Iya. Kok dia di penjara? Karena undang-undang ITE. Oh. Dianggapnya menyebar kebencian. Gitu. Tapi ya udah nggak usah di penjara lah gitu. Nungguin persidangannya kan dia nggak bahaya gitu. Gitu. Oh, maksud lo berarti kalau dengan ada program yang akhirnya kalau bisa lebih baik atau mungkin apa segala macamnya Ya, tapi kalau memang reformasi misalnya hukum, ya, kalau memang misalnya itu kan yang kata gue tadi kan, tajam ke bawah tumpul ke atas. Tapi kalau misalnya kayak nggak ada perubahan gitu-gitu aja, maksudnya Ya, coba lu pikir ulang gitu. Ya, mungkin sekarang mungkin. Ini bagi gue ya. Sign language. Ya. Gue jadi pengen ngasih kode atau sign language ke tim gue nih. Apa tuh? Yang manggil burung dara gue. Oh. Itu bawa. Mana? Hadiah. Oh nggak ada, udah habis hadiahnya. Oh nggak usah katanya udah. Ini padahal sarung bagus loh. Ini sarung satu-satunya sarung yang gue muat ini. Nggak muat. Muat ini. Nggak enak katanya ngomongnya. Oh. Mungkin dalam hatinya emang muat pak gitu. Maksudnya gini aja deh, gue alih fungsikan aja deh. Nanti gue kirim ya, mungkin gue lebarin deh. Jadi buat kawan-kawan nih, buat tadi Dimas, buat Bang Mo Sidik gitu ya. Artinya bentar lagi mau Ramadan. Tadi gue mau manggil, nih sini kasih tahu dong. Temen gue di sono, temen yang bisa nemenin kita buat ibadah. Oh. Tadi gue mau manggil, orangnya keburu ngacir. Ntar gue nggak muat bang, kabur deh gitu. Iya. Adanya cuma di sini nih. Akhirnya di sini munculnya. Jadi sebentar lagi bulan Ramadan, buat kamu yang lagi cari teman ibadah terbaik bisa scan barcode di sini. Weh, ada ntar di sini nih. Ada. Oh iya nih tuh. Ada kan tuh. Oh, iya. Saya alangin dah biar nggak bisa di. Jangan. Lo orang mau scan ya alangin lo. Ribut. Jangan. Ya lo scan aja di sini tuh. Tuh baca dong, nunjuk ke pojok kiri bawah ya udah. Nah nunjuk sini berarti jangan sampai kalangan. Bener nih, Dimas harus tambahin lagi. Narasumber jangan ngalang-ngalangin barcode. Ya itu. Jangan cuma nunjuk doang. Gua lalangin ini juga. Kita kasih solusi.